Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 3297. Mbak Wira ulangi, klien nomor 3297. Di sini ada terawangan badan ya. Mbak Wira selalu suka ya dengan pria-pria yang bertanggung jawab, pria-pria pekerja keras yang mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran ya untuk bekerja keras mencari nafkah demi dapur tetap mengepul. Itu luar biasa ya, dapat dapat apa ya, penghormatan yang tertinggi dari Mbah Wira itu adalah laki-laki seperti itu ya. Jadi untuk klien di sini ya, nomor berapa ini, 3297, harusnya terawangannya nanti larut malam ya. Mbah Wira terawang aja sekarang nggak apa-apa, siapa tahu udah keburu pingin tahu hasilnya ya, penasaran pengen dengar untuk hasil terawangannya. Oke, langsung saja untuk terawangan badan kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kita bicara energi dulu. Energi fisik seseorang itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu orang-orang dengan karakter energi yang rendah. Ya, siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Hal ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang merasa kena santet, merasa kena guna-guna, merasa kena pelet, merasa ketempelan, merasa punya jin negatif di dalam tubuhnya, merasa kerasukan, merasa macam-macam. Yang penting ada hubungannya dengan hal yang sifatnya magic. Nah, ini kalau Anda memang benar kena santet, kena pelet, ketempelan, kena guna-guna, kena gaib dan seterusnya, itu dapat terlihat dari apa? Energi tubuh yang rendah. Jadi kalau energi tubuh Anda itu tidak rendah ya berarti Anda sehat walafiat, tidak terkena guna-guna. Nah, ini penting ya untuk diketahui. Jadi tidak kemudian setiap orang datang, ada apa ini mas? Oh, mbah, kepala saya sakit. Wah, ini santet. Padahal dia kurang tidur terus kena migrain. Kenapa ini mas? Mbah, mata saya sakit. Ini santet. Padahal matanya sakit gara-gara kelilipan. Ini kenapa mas? Mbah, kaki saya sakit. Kakinya sakit, santet. Padahal kakinya kecelakaan ya, habis kecelakaan diperban. Ya namanya orang kecelakaan diperban apa namanya, nggak boleh sakit, terus gimana ya. Ini Mbah Wira jujur ya pernah melihat fenomena kayak gitu. Jadi ada orang patah tulang kemudian datang ke klinik pengobatan alternatif gitu ya, dibilang kena guna-guna, kena santet. Terus kemudian kakinya yang patah di perban itu ditarik sama dukunnya. Terus dia merasa, waduh mbak sakit sekali mbak ya. Ini sakit ini, apa santetnya sedang saya bakar ini. Jin guna-gunanya sedang saya bakar. Ini namanya orang kakinya patah ditarik kok nggak sakit apa ya ada gitu loh ya. Jadi ya inilah ya fenomena. Oleh karenanya jangan mudah percaya ya. Apabila Anda sakit, periksa dulu secara medis ya. Mbak perut saya sakit mbak. Ini santet. Jangan dulu buru-buru ya. Anda udah makan belum mbah? Sarapan belum juga, makan siang belum, makan sore belum juga. Terus malam makan ini mbah, nasi sambal penyetan lauk bebek. Oh ya pantas sakit. Itu karena kena sambal, itu bukan karena kena santet gitu loh ya. Jadi nah ini logika seperti yang harus dibangun ya, karena ya itulah ya. Jadi klien nomor 3297 di sini Mbah Wira rasakan untuk energi tubuhnya stabil ya, meskipun tidak tinggi ya, tapi stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 3297 dalam keadaan yang sehat ya, tidak sedang sakit baik medis maupun non medis. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar ya tirakat, olah diri ya, menempa diri, olah rasa ya, tirakat ngelmu ya, berupa wirid, puasa, meditasi, bertapa ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Di sini terus terang Mbah Wira tidak melihat itu pada diri Anda. Jadi memang di sini klien nomor 3297 terlalu sibuk ya dalam bekerja. Bahkan kirim foto yang mau diterawang aja sampai lupa gitu loh ya, karena ya saking sibuknya itu tadi. Apalagi kalau untuk tirakat. Ya, yang Anda lakukan kalau menurut Mbak Wira ya, pokok bisa sholat 5 waktu tepat waktu gitu aja. Ya, sholat 5 waktu tepat waktu itu aja, itu udah istimewa. Jadi biarlah kami para praktisi yang tirakat. Kalau untuk Anda para pekerja keras, cukuplah menikmati hasilnya melalui asimat. Jadi secara instan, tidak perlu repot-repot tirakat itu ya. Nah, di sini terus terang pada klien nomor 3297 Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya, sehingga
klien nomor 3297 tidak masuk dalam kategori ini ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yang manusia normal pada umumnya. Ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka klien nomor 3297 kira-kira level energinya itu 76 ya. Jadi ya memang tidak tinggi tapi stabil, yaitu bagus, positif sekali. Yang kedua, kita bicara aura ya. Aura klien nomor 3297 dominan adalah merah ya, merahnya merah gelap. Hal ini kenapa? Karena kurangnya ibadah ya. Jadi gelap itu karena kurangnya ibadah. Lalu solusinya gimana Mbah? Perbaiki ibadahnya, maka aura Anda akan cerah. Loh kok bisa Mbah aura saya gelap? Karena memang Anda terlalu sibuk bekerja ya. Oleh karenanya Mbah Wira sampaikan tadi di depan, Pak, bagi Anda klien nomor 3297 pokok bisa sholat tepat waktu itu udah istimewa ya. Udahlah, nggak usah yang tirakat yang aneh puasa bertapa, topo pendem, topo kuat, nggak usah. Biar kami para praktisi yang tirakat ya, biarkan kami para praktisi yang bertapa. Anda cukup menikmati hasilnya melalui azimat-azimat ataupun karya-karya buatan kami, gitu lah ya. Jadi apa ya, sudahlah, fokuslah pada pekerjaan Anda, pada karir Anda, karena masa depan Anda masih panjang ya, jenjang karir Anda masih jauh. Jadi ya fokuslah pada itu sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan kayak Mbak Wira. Mbak Wira ini PNS ya, pegawai negeri sipil ya, bukan pegawai nelangsa sekali ya. Ya semoga bisa jadi pegawai Nagita Slavina gitu kan. Ya, dan bayarannya banyak ya. Jadi PNS itu kalau Mbak Wira rasakan dulu awal-awal masuk itu, Mbak Wira tuh pingin banget punya gaji yang banyak. Nah, salah satu caranya yaitu dengan apa? Dengan bekerja yang baik sehingga dapat jabatan. Nah, ternyata ketika Mbah Wira bekerja dengan baik, kemudian benar-benar diamanai jabatan, ternyata gaji itu ya naik, tapi ya saipet gitu aja, saincir gitu. Oh gitu ya disyukuri Mbak, ya syukur, ya syukur. Tapi apa ya, risiko dan hasil yang didapat tuh nggak sebanding. Jadi risikonya itu sangat besar ya, bermain-main dengan uang negara itu, aduh luar biasa risikonya ya. Sementara kenaikan gaji nggak sebanding dengan risiko itu, sehingga akhirnya sekarang bayar sudahlah, untuk PNS nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu dikejar untuk jenjang karirnya, untuk jabatannya, toh penghasilannya berapa sih, nggak sebegitu banyak. Mending Mbak Wira menekuni dunia bisnis, mending menekuni dunia usaha, sehingga akhirnya Mbak Wira tumbuh menjadi seorang pengusaha. PNS ini ala kadernya yang penting masuk, tugas kita kerjakan, kita selesaikan dengan baik, dengan tanggung jawab ya. Perkara jabatan ada dikasih ya ditolak, nggak dikasih ya nggak ngejar gitu loh ya. Jadi tidak pusing dengan jabatan itu kalau Mbak Wira lah ya, karena Mbak Wira basicnya adalah seorang pengusaha. Tapi kalau Anda Mbak Wira lihat jenjang karirnya masih bagus ya. Jadi kalau Anda mau mengejar itu ya itu istimewa. Kalau menurut Mbak Wira ini sekedar opini pendapat dari Mbak Wira ketika melihat diri Anda, ternyata potensi atas diri Anda itu masih sangat bagus ya, sehingga kalau disia-siakan itu sayang gitu ya. Kalau Anda kemudian jadi lemes, jadi glembosi, jadi telatan karena tirakat itu sayang banget. Mending biarkan orang-orang seperti Mbak Wira ini yang tirakat, Anda tinggal menikmati hasilnya dari produk-produk kami kayak gitu. Nah, aura merah adalah aura yang dimiliki oleh orang yang pejuang ya, pejuang tangguh ya, orang-orang yang energi punya itu tinggi, orang-orang yang dalam bekerja itu pengennya cepat. Anda adalah orang yang cekatan, tidak mentoleransi hal yang bersifat lama ya. Oleh karenanya ya, saking terburu-buru akhirnya jadi kurang teliti ya, itu sifat negatifnya. Jadi nggak apa-apa ya, setiap karakter manusia pasti punya positif dan negatif. Yang penting adalah bagaimana kita memanagenya. Yang positif ya, bagaimana supaya membawa kebaikan baik bagi diri kita maupun orang lain. Sedangkan dampak negatif bagaimana kita memanagenya ya, sehingga tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Jadi Anda adalah orang yang cekatan. Kalau kerja itu maunya apa-apa itu cepat selesai ya, cepat ganti pekerjaan kayak gitu. Kemudian selain Anda adalah orang yang pengennya cepat, Anda juga orang yang bertenaga, tidak mudah lelah ya, tidak mudah capek. Bahkan sampai jam segini pun saya yakin Anda masih bekerja keras ya. Itulah kenapa orang-orang seperti Anda ini dampak negatifnya ketika dia sudah energi tubuhnya sudah terforcer terlalu banyak, tiba-tiba sakit langsung limpruk gitu, gitu. Nah, itu dampak negatifnya. Tapi nggak masalah, yang penting kalau Anda tetap mensuplai diri Anda dengan vitamin, dengan gizi, istirahat yang cukup, yang teratur, nah itu maka tubuh Anda nggak akan ngelimpek, nggak akan sakit parah. Tapi ya gimana ya, orang-orang dengan aura merah ini orang-orang yang tenaganya itu kayak unlimited gitu ya. Sebagai akibatnya itu tadi, ketika langsung remek langsung udah sakit parah kayak gitu. Nah, kemudian orang-orang dengan aura merah juga adalah orang-orang yang punya privilege atau keistimewaan, yaitu susah disandat. Jadi Anda ini adalah orang-orang yang susah disandat. Kenapa? Karena aura Anda tebal, aura Anda kuat, sehingga proteksi alami tubuh Anda itu baik gitu loh ya. Kalau ada dua orang awam, yang satu auranya biru, yang satu auranya merah, maka yang merah ini lebih sulit disandat. Itu udah bawaan alam, memang itu ada kelebihan orang-orang seperti Anda gitu ya. Ini adalah terjemahan dari aura Anda.
Yang ketiga, ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira sebetulnya tidak melihat ada yang negatif di badan Anda, baik yang sifatnya energi negatif maupun jenis negatif, baik yang sifatnya nempel alami sendiri ataupun kiriman. Namun lagi-lagi Mbak Wira membocorkan ya rahasia. Sebetulnya ada dua rahasia ya yang sudah Mbak Wira bocorkan. Yang pertama yaitu terkait karir. Karir Anda ke depan tuh bagus. Ini rahasia masa depan sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa Mbak Wira beritahukan ke Anda karena Anda ini istimewa. Yang kedua yaitu apa? Ada sebuah firasat atau pertanda dari Mbak Wira. Anda akan dipelet. Ya, akan, tapi sifatnya masih akan. Jadi ada seorang wanita yang menyukai Anda tapi tidak tahu bahwa Anda adalah pemain supranatural. Nah, kemudian dia menggunakan jalur magic untuk membuat Anda suka atau tertarik dengan dia. Nah, ini ya, ada firasat ke arah sana. Ya, semoga saja firasat itu kemudian Anda sikapi dengan sedekah ya. Anda sikapi dengan banyak istighfar atau Anda sikapi dengan banyak sholawat ya, sehingga akhirnya keburukan itu tertolak. Orang yang sholawat sekali sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu membawa 10 kebaikan gitulah ya. Dan salah satu kebaikannya adalah malaikat itu meminta ampunan ya, meminta ampunan bagi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, ini salah satu keistimewaan sholawat ya. Semoga dengan banyak bersolawat pelet yang akan diluncurkan entah gimana caranya batal gitu ya. Misalnya dengan cara apa si cewek itu menyukai laki-laki lain sehingga biar laki-laki lain yang dipelet bukan Anda. Jadi prinsipnya kalau yang dipelet bisa orang lain kenapa harus Anda gitu lah ya. Jadi ini saran dari Mbak. Kemudian sedekah. Sedekah yang paling baik itu ke siapa? Bukan ke Mbak Wira loh ya. Sedekah yang paling baik itu ke siapa? Ke keluarga. Ayah, ibu, ya anak, istri. Itu sedekah yang paling baik. Perbanyaklah sedekah karena dengan sedekah itu menolak 10 keburukan. Nah, 10 keburukan. Jadi satu kali sedekah itu menolak 10 keburukan. Bisa jadi salah satu keburukannya adalah kena pelet atau apes ya. Nah, itu sedekah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu khodam badan ya. Untuk khodam badan ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Nah, untuk khodam leluhur ini di diri Anda tidak ada karena memang belum perlu. Ya lagi pula Anda juga tidak tirakat ya, tidak gemar tirakat. Sehingga untuk khodam leluhur ini khodam leluhur itu rata-rata atau seringkali dia mengikuti anak cucu yang mirip dengan si leluhur yang dia ikuti dulu. Dan leluhur yang dia ikuti dulu pasti adalah orang-orang yang gemar tirakat gitu. Jadi kalau orang yang sekarang nggak gemar tirakat, jadi kan nggak mirip. Kalau nggak mirip ya nggak diikuti gitu lah. Inilah yang orang itu seringkali nggak sadar ya. Dia tirakat enggak, puasa enggak, wirid enggak, bertapa enggak, meditasi enggak. Mintanya diikuti khodam macan siliwangi, mintanya diikuti khodam macan putih, mintanya diikuti naga, raja naga. Ya, padahal tirakat nggak pernah, mintanya khodam yang aneh-aneh kan gitu. Nah, ini yang perlu kesadaran ya. Kemudian yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Nah, ini Mbak Wira menemukan ada khodam yang pernah diisikan ke badan Anda. Ya, wujudnya seperti kumbang berwarna hitam, wujud khodamnya ya, tapi sekarang dia udah nggak ada di badan Anda. Sudah kayak menjaga jarak gitu. Jadi dia mengikuti Anda, masih mengikuti Anda tapi berada di luar badan, tidak di dalam badan. Ya, ini efek pengisian. Kalau Anda nggak pernah mengisi, nggak pernah merasa mengisi ke badan, coba Anda ingat-ingat, apakah Anda pernah minum air yang dimantrai, kertas rajah, kapsul loloh, gotri, ataupun benda-benda lain yang sudah didoakan dimantrai, kemudian Anda minum atau Anda telan. Nah, itu adalah salah satu ya cara-cara untuk memasukkan khodam ke dalam badan. Ya, nanti silakan klarifikasi ke Mbak Wira benar apa enggak. Ya, kemudian yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini tidak ada di diri Anda. Yang keempat yaitu khodam yang suka ataupun cinta. Ini juga tidak ada di diri Anda. Oke, sekian untuk terawangan diri Anda ya. Klien nomor 3297, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.